Lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Tia Puspitasari. Kepada Ibu Tia, silakan. Kepada Bapak dan Ibu hadirin, mohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanahku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin diperkenalkan duduk kembali. Silakan kepada Bapak Ibu yang baru tiba segera duduk di kursi panas. Kita lanjutkan kegiatan kita. Acara selanjutnya adalah doa yang akan dibacakan oleh Bapak Saiful Anwar MPD. Kepada Bapak Saiful Anwar MPD, silakan. Mohon maaf atas kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang kuasa, kami bersyukur pada kesempatan ini untuk berkumpul pada kegiatan lokal ini. Terima kasih atas rahmat-Mu ya Allah, dan senantiasa meringankan langkah kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, kami mohon keberkahan-Mu dalam acara ini. Bimbinglah kami dalam setiap tindakan keputusan, agar acara kegiatan ini menjadi berkat bagi semua peserta. Berikanlah hikmah dan ilmu yang bermanfaat kepada kami semua ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa afiatan ba'da al-maut. Allahumma a'inna fi syarratil mu'minatin wal hisab
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هب لنا من رحمتك إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة والسلام والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Balai Guru Putra Provinsi Bengkulu, yaitu kepada Bapak Safrizal. Kepada Bapak Safrizal, disilakan. Baik, terima kasih Bu. Bukan, saya wakili kepala kita Bapak Hendra Abdewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Budaya Kabupaten Cikalong atau MUI dalam hal ini diwakili oleh PIC Sekolah Penggerak Bapak Fajar. Yang sama-sama kita hormati di depan sudah hadir Bapak Ibu fasilitator kita Pak Usmanto, Pak Irfan dan Bu Eis. Bu Eis sering salah sebut Eis dan Eis, tapi tetap cantik dan manis. Bersyukur kita Bapak Ibu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita berkumpul di sini dalam kegiatan Lokal Karya Komunitas Belajar pertama. Berarti kalau kumpul 1 ada kumpul 2 dan seterusnya. Saudara-saudara, sama-sama kita sampaikan buat junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, salam hangat dan bahagia tentu kami sampaikan dari kepala kami Bapak Hendra Abdewat yang saat ini beliau berada di tempat lain di kegiatan yang sama seperti kita. Beliau tetap memberikan semangat untuk kita semua supaya apa yang menjadi tugas kita tetap terlaksana. Bapak Ibu yang hormati, kegiatan hari ini adalah terkait bagaimana pembentukan komunitas belajar yang nanti akan dikupas habis oleh Bapak Ibu fasilitator yang ada di depan. Tentu hari ini kami dari BGP Provinsi Bengkulu menghadirkan tim monitoring dan evaluasi. Barangkali seperti biasa kita tidak melaksanakan itu, tapi dari tuntutan dari balai kegiatan kami mendampingi yang namanya koordinator fasilitator sekolah penggerak mendampingi ataupun melihat kegiatan yang dilaksanakan oleh fasilitator. Nah, kebetulan hari ini kami mendampingi Bapak Ibu fasilitator yang ada di depan. Nanti Bapak Ibu jangan terkejut kalau saya berada menanti ataupun tetap berada di kelas Bapak Ibu untuk melihat bagaimana aktivitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh fasilitator lebih tersebut. Nah, di depan ini nanti kita dibagi dalam 3 kelas, masing-masing kelas ini 1 fasilitator yang tentu sudah tahu Bapak Ibu di kelas mana gitu ya. Kelas A itu Pak Irfan, nanti boleh di sini. Kemudian kelas B di sebelahnya dengan Pak Usmanto gitu ya. Kemudian itu A B SD, jenjang SD. Kemudian SMP dan SMA nanti dengan Bu S di ujung sana. Nah, di sini. Ya, silakan nanti dapat komunikasi dengan masing-masing pasien Bapak Ibu ya. Nah, tentu akhir dari kegiatan ini ada nanti akan disampaikan oleh outputnya apa, nanti akan dibahas secara rinci oleh Bapak Ibu fasilitator. Kemudian kami juga tetap memohon Bapak Ibu nanti sebelum istirahat siang Bapak Ibu fasilitator membagikan link untuk diisi setelah makan siang. Makanya nanti pengisiannya jangan belum makan siang, karena di sana mungkin ada terkait bagaimana konsumsi dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu sambil sholat, sambil istirahat sebelum masuk ataupun saat masuk sisi siang boleh mengisi link tersebut, karena itu merupakan evaluasi bagi kita semua. Kemudian dia juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas yang mewakili di sini Bapak Fajar, PIC Sekolah Penggerak yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Mudah-mudahan kolaborasi ini berlangsung dan berjalan baik sampai nanti kegiatan ini berakhir.
Dan pada akhirnya nanti Pak Padang mohon kesempatan memberikan semangat dan motivasi bagi Bapak Ibu semua, sekaligus membuka kegiatan ini secara resmi. Demikian barangkali barang yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong yang dalam hal ini akan diwakili oleh PIC ST Kabupaten Rejang Lebong, yaitu Bapak Al-Fajar SPD. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang beragam agama, selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Balai Guru Penggerak yang diwakili oleh Bapak Saprizal, yang terhormat fasilitator program Sekolah Penggerak Angkatan 2 Bapak Rusmanto, Bapak Irfan dan Ibu Tris. Selamat datang di Kabupaten Rejang Lebong. Alhamdulillah pagi hari ini cerah karena kemarin sudah diguyur hujan. Serta Bapak Ibu pengawas, kepala sekolah, dan komite pembelajaran program Sekolah Penggerak Angkatan 2 Kabupaten Rejang Lebong. Kelihatannya yang berdiri di depan ini adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong, karena beliau berhalangan hadir dan ada acara yang tidak dapat diwakilkan, jadi didelegasikan kepada Kabid PTK begitu juga, karena hari ini beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi untuk pembukaan pagi hari ini diwakilkan oleh saya. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini, pada pagi ini tidak mengurangi semangat Bapak Ibu untuk melaksanakan kegiatan lokakarya komunitas belajar angkatan pertama, angkatan 2. Jadi ombel 1 SD angkatan 2. Bapak Ibu, pada hari ini kita melaksanakan lokakarya komunitas belajar. Jadi ini tuntutan yang ada di PNM. Jadi mohon Bapak Ibu untuk PNM itu sudah terintegrasi semua. Jadi kebutuhan kita, kebutuhan sekolah ataupun bahan-bahan ajar yang ada itu sudah tersedia di PNM. Baik untuk pribadi atau untuk kepentingan anak murid kita. Jadi seperti e-kinerja kami lihat itu sudah terintegrasi ke PNM. Jadi mau tidak mau Bapak Ibu harus membuka platform mengajar tersebut. Jadi kita ditutup, nampaknya kita dipaksa untuk membuka PNM. Jadi kami mohon Bapak Ibu sebagai Sekolah Penggerak Angkatan 2 menjadi motivator atau menjadi contoh ke sekolah-sekolah yang tidak termasuk sekolah penggerak. Kami mohon kepada Bapak Ibu bisa mengibaskan apa yang Bapak Ibu dapat nanti ke sekolah-sekolah yang terdekat di sekitar Bapak Ibu. Kemudian dengan
kegiatan ini kami mohon untuk diikuti dengan serius dan dipahami sebenarnya jikalau ada yang kurang paham kami mohon untuk ditanyakan ke fasilitatornya masing-masing. Mudah-mudahan kegiatan kita ini mendapat barokah dari Allah SWT dan bisa menjadi amal jariah bagi kita. Amin. Itu saja yang dapat saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara Lokakarya Komunitas Belajar 1 Program Sekolah Penggerak Angkatan 2 resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan telah dibukanya kegiatan pembukaan Lokakarya Kombol 1 PSP angkatan kedua oleh Kak Fajar tadi, maka berakhir pula kegiatan pembukaan Lokakarya Kombol 1 PSP angkatan 2 ini. Untuk itu, marilah kita tutup kegiatan kita hari ini dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya tutup, saya akan berpantun dulu. Minum kopi, makannya pun saja. Dinikmati bersama mertua. Mari kita ikuti Lokakarya dengan semangat dan bahagia. Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh. Baik, Bapak Ibu, langsung dibahas. Jadi untuk pembahasan ini Pak Irfan, lokal ini Pak Irfan. Jadi untuk SMP SMA SD di rumah tadi tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang belum ambil snack silakan ambil snack dan bawa ke lokal masing-masing. Lagi? Oh ya. Tinggal berapa? Tinggal berapa? Kopinya bawa. Sebenarnya dari bawah Hah? Kalau ambil lagi dari bawah Ambil lagi. Oh ya. Pada pagi hari ini bisa kembali di mana masuk ke dalam sekolah dan saya ada SDN 163 RL dan SDN Langsung pembahasan. Siaran langsung pembahasan. kemudian SDN 8 Bagi yang nonton. dan SDN 62 dan terakhir SDIT RR ya. Alhamdulillah kumpul semuanya Bapak Ibu ya. Dan hari ini kita akan mengikuti kegiatan berkaitan dengan Lokakarya Komunitas Belajar. Tadi disampaikan bahwa memang ini adalah integrasi dari PNS
dan kita diintervensi juga ya, bagaimana dari pihak sekolah mengusulkan kita belajar ada komunitas praktisi yang harus Bapak Ibu ketahui. Nah, Bapak Ibu semuanya, kegiatan kita ini ada kompel 1, berarti nanti ada kompel 2 ya, seperti itu. Goyang apa? Nah, Bapak nggak usah. Ini sebelum masuk ke materi Bapak Ibu, ini saya akan tampilkan ada Pak Ustaz belum melaporkan Pemko ya? Belum. Nah ini nah ini ya, Oh ya. ya Pak ya? Ya. Berarti nanti seperti apa yang disampaikan Pak Pipin ya. Kemarin tuh dulu saya lupa, kan ini kan 2 bulan sekali ya. Iya. Nah, apakah pelaporannya itu di akhir atau di awal gitu ya? Nah, yang setidaknya kegiatannya sudah tapi setidaknya semua Bapak Ibu sudah melakukan PMO kan? Ya. Nah, ya, tinggal melaporkan saja ya. Yang sudah mungkin dari SD 163 Jembabong tinggal melaporkan untuk PMO. Jadi mengingatkan takutnya lupa. Bukan terakhir kali tanggal untuk PMO tanggal 10 Pak? Ya, per tanggal 10. Saya lupa di awal dulu tuh pernah menyampaikan kan ya. Apakah kalau ini kan Februari ya? Berarti kan Januari Februari ya? Iya. Makanya saya sampaikan Pak Pipin mungkin dulu ingat udah Pak ya? Ya sehingga saya lakukan dulu ya. Tapi memang salah nanti Ya, saya dulu Pak. Kita kali programnya. Sehingga saya itu tanggal 10 di bulan berikutnya. Pelapornya batas pelapornya. Nah kegiatannya ya di bulannya berjalan. Jadi kalau misalkan kegiatannya Februari, memang kegiatan Februari, nanti Maret 10 Maret terakhir ya. Gitu ya. Betul Pak. Saya lupa juga sebenarnya. Dulu pernah saya sampaikan. Bentar ya saya cek ya. Di sini Bapak Ibu bisa melihat ini Agustus nih. Nah Agustus ini dilaksanakan di bulan Agustus September ya. Betul ya. Kalau pemahaman saya itu kita sudah melaksanakan dulu baru laporan. Jadi bulan Agustus itu untuk laporan bulan Juli dan Agustus. Jadi Agustus itu adalah terakhir mendaftarnya. Jadi kalau Februari berarti dari Januari berarti kegiatan kita itu sudah kita lakukan di Januari. Kalau Februari adalah pelaporannya. Itu Bapak pemahamannya begitu. Kalau Maret kegiatan kita di bulan Maret laporan begitu semua. Karena ini kan bukan pelaksanaan ya, laporan. Nah, gitu ya. Makanya ini dulu pernah saya sampaikan juga, ingat saya waktu yang dengan Pak Denny gitu kan. Ini bisa. Dengan yang tua. Belum dialihkan. Udah. Hilang nih. Cek ya. Dalam Pak. Nah ini kan ada kegiatan-kegiatan lainnya ya. Kemudian ada angkat tangan. Apa ini Bapak Ibu? Aktif. Ya, aktif ya, bukan yang tenggelam ya. Kayak yang tenggelam ya Bapak Ibu ya. Atau Jadi ini ya memberikan masukan saran-sarannya. Kemudian ini apa nih? Nah, mikrofon atau bahasanya kalau di jangan berbicara kalau enggak ditunjuk ya seperti itu. Nah, kalau ini Bapak Ibu
mencatat ya. Nah, boleh Bapak Ibu mencatat bagian-bagian pentingnya. Ini karena Allah ya. Belum mungkin ya. Biasanya sudah siap. Kemudian apa ini Bapak Ibu? Lampu ya. Memberi ide gagasan kritis ya. Seperti itu ya. Jadi silakan Bapak Ibu. Mulai dari diri. Nah ini saya akan coba memberikan LK-nya. Saya coba membuatkan apa namanya, mengirimkan LK-nya. LK-nya banyak Bapak Ibu ya. Januari ada pelaksanaan itu ya. Saya nggak tahu kenapa nggak ada ini. Pelaksanaan jari laporan itu. Langsung aja Bapak Ibu bawa laptop. Oh ya. Entah kemarin itu itu. Nanti saya sambil beli ke depan. Coba dan Ini LK-nya ada 5 Bapak Ibu. dampingi. Ini ada LK-nya ada 5. Ini kita sesuaikan nanti. Nah, kita mulai dulu LK pertama, refleksi mulai dari diri Bapak Ibu. Ada? Nah, saya coba tanya ada nggak lembar? Kegiatan-kegiatan yang berkaitan tentang struktur merdeka. Kepala sekolah jangan melarang, justru harus mendukung. Ayo Bapak Ibu ikuti ini informasi tentang webinar. Bapak Ibu ini dari kementerian ikuti, gitu kan? Ikuti semuanya yang baik-baik. Nah, suka ada loh kepala sekolah yang melarang, gitu ya. Nah ini jangan, karena ini dituntut untuk meningkatkan kompetensi bagi gurunya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kepala sekolah memang harus memberikan dukungan ya, untuk meningkatkan kompetensi dari seorang gurunya. Ikuti. Ada beasiswa sekolah, ikuti. Ya. Jangan melarang, kamu masih muda, nggak boleh. Jangan, Bapak Ibu. Ya. Kesempatan hanya sekali. Berilah. Ya, jadi kalau misalnya ada gurunya ini mau Bu, saya ke kepala sekolah, saya mau kuliah S2 misalkan di biro. Kan ini kan. Jadi kalau ada kepala sekolah, ada guru yang mau S2 dan bahkan ada beasiswa, itu justru harus didukung gitu. Ya, ini awas ini ya. Ini di harus meningkatkan kompetensi. Ya. Nah, ada 4 pertanyaan kunci bagi pendidik dalam memberikan pembelajaran yang berkualitas. Apa yang harus dipelajari peserta didik? Apakah tujuan pembelajaran yang harus dicapai peserta didik? Nah, kira-kira apa nih?
Bapak Ibu? Apa yang harus dipelajari peserta didik? Baca di situ, Pak. Kalisto itu ya pertama ya. Iya. Nah ya. Apakah tujuan pembelajaran harus dicapai peserta didik? Apakah tujuan pembelajaran yang harus? Bagaimana maksudnya? Ya. Apa tujuan pembelajaran itu? Ya, pemahaman. Bagaimana mengetahui peserta didik telah belajar? Mengetahui bahwa peserta didik telah belajar dari hasilnya, ya. Assessment. Apakah dari hasil setelah mengikuti pembelajaran ini mendapatkan hasil yang baik atau tidak? Apakah sama-sama stagnan gitu ya? Bagaimana cara memantaunya? Cara memantau peserta didik hasilnya gimana, Bapak Ibu? Lihat progresnya. Progres dari presentasi mungkin ya, ulangan bisa jadi ya. Apa yang harus dilakukan pendidik jika beberapa peserta didik tidak belajar? Nah, kalau peserta didik tidak belajar, apa yang harus kita lakukan? Memotivasi Atau motivasi. Terus Mengadakan pendekatan kepada siswa. Kalau motivasi saja Pak untuk yang siswa kalau kami SD, Ya. nah itu untuk kelas 1 udah ngerti. Jadi kolaborasi dengan orang tua. kolaborasi orang tua. Ya, kolaborasi dengan orang tua memang itu juga salah satu yang harus dilakukan ya, terkait nanti hasil belajar diinfokan gitu kan ya. Kadang ada sebagian orang tua nggak setuju anaknya Dikatakan contohnya dari kelas 1 ini begitu di WA dengan orang tuanya ia merasa anaknya bagus. padahal hasilnya kurang gitu ya. Pengertian, memberikan pemahaman Iya. pada orang tua, pemahaman bahwa ini Pak pentingnya gitu kan. Ini pemahaman kepada orang tua. Anggapan orang tua bagus dan ternyata pas di kelas kurang. Berarti diberikan pemahaman, motivasi ya, berikan pemahaman kepada orang tua, kerjasama, kolaborasi. Setelah tadi peserta maksudnya guru itu memberi laporan kepada kepala sekolah memberi masukan kepada guru, kemudian guru mengingatkan lagi kepada wali murid. Iya. Oke, itu ya. Dukungan seperti apa yang diberikan kepada mereka? Dukungannya apa Bapak Ibu? Ya seperti itulah tadi kita kalau memang kita tidak Motivasi semangat ya kepada siswa ya. Ya, cuman tidak boleh Coba apa ya? Dikasih permen. Tidak boleh. Dikasih buku Pak. Yang pakai dan bos. Katanya tidak boleh. Memberi reward. Reward ya. Lagi pinjam kan buku pakai dana bos. Cukup dia lulus dari Pak. Ya, saya. Bapak Ibu. Jadi ibu masih manggil si bapak. Oke, yang nomor 4 ini apa yang harus dilakukan pendidik jika beberapa peserta telah belajar? Tadi kan belum, tidak belajar ya tadi. Ini telah belajar, apa yang harus dilakukan pendidik? Apresiasi. Apa yang harus dilakukan peserta didik? Anak ini sudah belajar nih. Telah belajar pengayaan seperti apa yang harus akan Apresiasi. memberi Laporan hasil belajarnya Pak. Membuat laporan hasil belajarnya. Iya, kan? Ya, guru membuat laporannya, betul. Membuat laporannya. Kemudian kalau bagus, apresiasi, reward ya, seperti itu ya. memberikan pengayaan seperti Pengayaan seperti apa yang akan diberikan kepada mereka? Pengayaan seperti apa? berikan pembelajaran tindak lanjut. Mungkin yang lebih hot ya. Iya, lebih hot. Yang Pembelajaran karena kan dia sudah paham, lalu kita berikan tambahan. Ya. Oke. Nah, ini membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif, Bapak Ibu. Kegiatan pembelajaran di sekolah akan lebih optimal jika PTK dapat berkolaborasi dengan PTK lainnya. Apa itu PTK itu mungkin? Pendidikan dan tenaga kependidikan. Pendidik dan tenaga pendidikan ya. Jadi di sini diharapkan supaya optimal katanya, Bapak Ibu ya. Kegiatan pembelajaran harus berkolaborasi dengan PTK lainnya. Jadi dia saling berkolaborasi. Itulah. Kolaborasi diciptakan untuk menghadirkan suasana belajar bersama, ya, yang di dalamnya ada rasa saling tergantung satu sama lain, serta kesadaran bahwa proses pembelajaran keberhasilan peserta didik merupakan tanggung jawab bagi semua pendidik. Ini
Ini jadi intinya diciptakan lah ya kolaborasi yang bersama-sama gitu. Tanggung jawab pendidik tidak hanya pada peserta didik di dalam kelasnya saja. Tanggung jawab pendidik tidak hanya pada peserta didik di dalam kelasnya saja, berarti di luar Seluruh kelasnya, seluruh kelas dari 1 sampai kelas 6 merasa. Jadi bukan hanya si guru kelas saja, tapi dia bukan siswa yang di kelas saja, tapi di luar seluruh. Memang selama ini memang banyak sekali itu Pak, seperti misalnya kelas 2 misalnya. Ya, Dia hanya memikirkan kelas 2 aja. Ya ini betul Pak. Ya ini mungkin paradigma kita karena kan kita guru kelas. Iya, ini perhitungan. Iya, perhitungan. Ya, kalau di SD memang seperti itu ya, fokus di kelas 2 saja. Iya. Tapi diharapkan di sini Seluruh untuk tanggung jawab pendidik tidak hanya pada peserta didik di dalam kelasnya saja. kalau kita dulu kan Pak, misalnya kelasnya kosong, yang kita bantu kelasnya kosong. Nah, ini sering nggak di sekolah Bapak Ibu misalkan ya, misalkan guru kelas 1 ini kosong nih, lagi ada hajatan. Dibantu nggak dengan guru yang lain? Dibantu. Kadang dibantu, gak dibantu mulai dari gaji. Dari gaji. Nah, ini ya, ini kolaborasi yang bagus. Jadi, apalagi kalau yang rombongnya, Kalau negeri kapsek boleh nggak ya? satu yang kosong, satu B masuk ke kelas 1A. Jadi Pak, Kelas rangkap namanya. kalau saya dulu jadi guru itu pokoknya di dalam sekolah pun itu harus ada mitra antar guru. Jadi misalnya guru kelas 4 dia harus bermitra dengan guru kelas 5 misalnya. Dia ada perjanjian intern. Apa guru kelas 5 dia berhalangan, guru kelas 4 masuk. One Piro. Nah, dulu Pak ketika saya menjadi guru, ya, alhamdulillah ada diminta memberikan perubahan kecil. Itu kan berkolaborasi dengan guru. Alhamdulillah saya sudah melakukan. Nanti somen kan? Nah, jadi waktu itu saya dengan Pak Dama itu, andai kata Pak Dama ini ngajar kelas 6, saya kelas 5. Andai saja saya mengajar kelas 6, Pak Dama kelas 5. Tapi karena saya jadi guru dipaksa orang tua, bukan datang saya sendiri, itu tidak mudah pertama ya. Mengajar SD mudah. Jadi yang namanya ngomong-ngomong itu saya tidak suka. Akhirnya pelajaran PMP itu PMP ya. Ketika pelajaran PMP dengan bahasa Indonesia, saya minta dengan Pak Damai. Jadi ketika saya belajar bahasa Indonesia, Pak Damai pelajaran saya PMP dan bahasa Indonesia, silakan Pak Damai yang ngajar. Nah, ketika pelajaran Pak Damai matematika dengan IPA, biar saya yang mengajar. Nah, itu. Oke, jadi intinya ada komitmen mungkin ya antara beberapa guru untuk bisa bekerja sama, ya, bukan hanya tanggung jawabnya di satu kelas saja, tapi ada tanggung jawab ke semua siswa gitu ya. Ini yang ketiga ya, berorientasi pada hasil, yaitu pembelajaran peserta didik. Satuan pendidikan atau sekolah perlu melakukan monitoring secara sistematis mengenai proses belajar peserta didiknya, sehingga dapat menggunakan hasil monitoring tersebut untuk membantu peserta didik untuk mengalami kesulitan belajar. Hal ini akan mendukung terjadi perbaikan yang berkelanjutan. Ini bisa dilihat monitoringnya di akhir semester. Ya, betul Bapak Ibu ya. Hasil ya. Iya, hasil. Di rapot atau apa? Di rapot. Di rapot ini bisa dijadikan bahan monitoring ya. Bukti peningkatan hasil belajar peserta didik menjadi strategi bagi komunitas belajar dalam evaluasi. Nah, ya. Efektivitas kegiatan belajar mengajar, aturan satuan pendidikan serta prosedur di satuan pendidikan. Jadi setelah mendapatkan hasilnya dari rapor, ya saya Bapak Ibu kan melakukan rapat, rapat masuk tahun ajaran misalkan, ada Rapat kenaikan kelas. bisa terlihat, gitu kan, bisa mengevaluasi dari hasil kegiatan belajar. Ini sebenarnya
kalau komunitas belajar ini di dalam itu sebuah rapat, ya betul nggak Bapak Ibu? Rapat berbagi rapat yang di dalamnya berbagi pengalaman, ya, refleksi, solusi seperti itu, ya, yang berkenaan dengan proses belajar seperti itu, ya. Setiap keputusan diambil berdasar pada hasil perbaikan yang ditunjukkan oleh peserta didik berikutnya. Ya. Nah ini siklus belajar dalam komunitas belajar, Bapak Ibu. Siklus belajar dalam komunitas belajar menunjukkan bahwa kegiatan belajar di komunitas merupakan proses utuh dan berkelanjutan, mulai dari refleksi awal sampai kembali ke refleksi awal kembali. Nah, bisa kita lihat Bapak Ibu, ya. Ini kita refleksi awal, ya. Kemudian perencanaan, kemudian implementasi, kemudian evaluasi, balik lagi. Ya. Bisa Bapak Ibu lakukan sebenarnya di awal, ya. Awal baru acara, nanti di akhir balik lagi, bentar lagi gitu aja ya. Siklusnya ya. Nah ini yang harus kita ketahui Bapak Ibu. Karena tadi berbicara komunitas belajar kan rutin ya. Nah ini peran pengawas, kepala sekolah dan pendidik di dalam komunitas belajar. Boleh di simak Bapak Ibu di sini ya, yang jadi pengawas, yang jadi kepala sekolah dan pendidik atau guru. Pertama peran pengawas. Mana pengawas di sini? Kami yang ayat ketinggalan dulu. Mana 1, 2? Ini kami terus ini. 3. Masih belum keluar Bu SK-nya Bu? Belum Pak Ayat. Ya. Nah, Pengawas. ya belum keluar. Kami aja. Peran pengawas dalam komunitas belajar. 1. Nah, Bapak Ibu pengawas mohon mendampingi kepala sekolah dalam melakukan analisis kebutuhan belajar sebagai pemimpin pembelajaran. Nah, di sini ya kolaborasi ya antar. Jadi kepala sekolah menyusun program-program, ya. Kemudian dianalisis oleh para pengawas, ya. Jadi program Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Sekolah disampaikan kepada Bapak Ibu pengawas, didiskusikan. Kemudian Bapak Ibu pengawas menganalisis, ya, program ini kebutuhan peserta didik ini cocok tidak untuk sekolah saya. Ya. 2. Menyusun, melakukan dan mengembangkan analisis kebutuhan kepala sekolah dalam memfasilitasi kebutuhan belajar kepala sekolah dan berbagi praktik baik guru. Bapak Ibu pengawas ini ya, jika sudah dianalisis ya kebutuhan ini setujui, karena bisa jadi program-program ya yang dituliskan oleh kepala sekolah tidak disetujui oleh pengawas. Karena apa? Tidak sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Jadi kalau misalkan ya kalau misalkan tidak sesuai dengan kebutuhan, buat apa gitu ya? Karena pengawas belajar lagi. Ada itu Pak, bahkan sama-sama ikut prakarya ya, bahwa betapa pentingnya komunitas belajar di sekolah. Akhirnya ada pengawas binaan saya sendiri yang merangkap dari KPP di bawah di kapal berkala. Tidak usah bikin komunitas lagi, cukuplah komunitas KKS, komunitas KKG. Nah sementara komunitas KKG dengan komunitas MKKS itu satu orang ketuanya yang tidak lulus sekolah penggerak 2 kali. Nah makanya saya bikin itu Pak, kenapa? Karena ketika KKG saya tanya dengan guru saya, apa yang dimaksud dengan PMM? Nggak tahu ya Pak. Nah kewajiban saya selaku kepala sekolah apa? Nah makanya saya ke komunitas belajar itu tidak disetujui oleh bila Pak enggak, tidak usah Pak. Karena mungkin Pak pengawasnya itu tidak menjadi pengawas sekolah penggerak mungkin Pak. Pengawas sekolah penggerak, pengawas sekolah penggerak. Bisa dia tidak bahkan guru saya seksinya, ya kami sama-sama sekolah. Waktu
dengan kami. Ketika Bapak kurikulum dengan kami kan yang ada yang tidak tahu dimensi Bapak. Nah, inilah makanya saya di 2 poin kemarin itu salah satu kepala sekolah dengan didukung oleh pengawas binaan saya sendiri. Nah, inilah Pak usahanya saya di sini karena ada kepentingan pribadi. Jadi saya anak-anak bertinggal hidup. Ya mudah-mudahan segera ya Bu ya. Ya, terima kasih. Karena kan perlu ada pendamping ya untuk kepala sekolah ya. Apalagi kepala sekolah pemuda kan. Dan dia pengawas harus paham. Makanya nanti kalau misalkan sudah ditunjuk, kita nggak tahu siapa, apakah masih yang di sini ya, atau yang baru jadi pengawas harus ikut terlibat dalam kita ya supaya paham. Tapi dia sudah paham seperti itu. Oke, kemudian melakukan coaching kepada kepala sekolah untuk memotivasi terbentuknya aktifnya komunitas belajar di satuan pendidikan. Nah ini ya, Bapak Ibu pengawas ya, silakan melakukan coaching kepada kepala sekolah gitu ya. Karena di kita pun ada coaching pengawas sekolah juga ya. Seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu pengawas untuk melakukan coaching kepada kepala sekolah untuk memotivasi dan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang muncul di sekolah dan diselesaikan oleh pihak sekolah itu sendiri ya. Turut berperan aktif dalam belajar dan berbagi praktik baik di komunitas belajar ya. Jadi kalau ada kepala sekolah membuat komunitas belajar, ikut serta ya pengawas itu ya. Usahakan kepala sekolahnya menginfokan kepada pengawas, kami akan melakukan rapat yaitu tentang komunitas belajar, tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu setidaknya kan menginfokan kepada pengawas. Nah, nanti disinilah turut berperan aktif, ikut serta pengawas itu setelah diinfokan. Tidak akan tahu pengawas jika tidak diinfokan oleh kepala sekolah. Betul, Bapak Ibu Mas? Betul. Makanya dia diajak itu dengan inti, acara di situ, sekolah ya. Jadi setidaknya ya, setidaknya menginfokan. Jika kepala sekolah ada kegiatan-kegiatan apapun, infokan. Infokan kepada Bapak Ibu pengawas, gitu. Nanti mudah-mudahan ya kalau tidak ada waktu sibuk, insya Allah bisa hadir ya, baik itu daring maupun luri ya. Oke, nah ini peran kepala sekolah, apa yang harus dilakukannya? Satu, kepala sekolah dapat mendampingi guru ya dalam penerapan pembelajaran terdiferensiasi dan sesuai kebutuhan peserta didik. Nah, ya. Kepala sekolah dapat merefleksikan, mengevaluasi, perbaikan penerapan pembelajaran. Kepala sekolah mengembangkan guru belajar aktif dan reguler. Kepala sekolah mengelola sumber daya sekolah dengan menggunakan aplikasi secara efisien. Nih, Bapak Ibu ya. Jadi peran kepala sekolah mohon disimak Bapak Ibu kepala sekolah ya. Peran pendidik, ini Bapak Ibu guru yang lainnya dalam komunitas belajar seperti apa? Pendidik atau guru mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi peserta didik secara aman dan nyaman. Ya. Pendidik mengimplementasikan penerapan pembelajaran terdiferensiasi dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jadi disampaikan seperti apa pelaksanaan proses pembelajaran terdiferensiasinya. Ya. Kalau ada keluh kesah, ya. Nah inilah peran dari komunitas belajar. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan solusi dari hasil kolaborasi atau dari hasil rapat tersebut. Pendidik aktif dan mengembangkan diri dalam komunitas belajar. Bapak Ibu guru diharapkan aktif, ya, tidak pasif seperti itu, sehingga memberikan pengetahuan, pemahaman, pengalaman selama mengajar di kelas seperti itu. Saya mengalami kendala di kelas 4A misalnya. Oh, saya kalau masalah itu kata 4B itu. Kalau masalah itu saya bisa dilakukan seperti ini. Jadi kan nanti bisa saling ini dapat informasi ya. Nah, Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana mengelola komunitas belajar? Jadi kalau misalkan sudah terbentuk komunitas belajarnya, ya Bapak Ibu, bagaimana sih cara mengelolanya? Nah ini gambaran komunitas belajar secara luris. Nah, Kak Pipit
Ya, ini gambarnya cara luring. Nanti ada nanti ya. Nah, bagaimana nih kalau luring? Ini luring kan seperti rapat biasa, tapi fokus kepada ide tadi ya 3 pembelajaran dan lain-lain. Nah, komunitas belajar dalam sekolah, ya. 1, ini ada guru dan kepala sekolah. Menetapkan waktu belajar bersama, Bapak Ibu. Ya. Ini mengelola komunitas belajar ya. 2, mengidentifikasi kebutuhan belajar guru terkait IKM. Berkolaborasi menyelesaikan permasalahan. Nah, permasalahan bisa diselesaikan dengan guru kelas yang mungkin kalau rombel ya itu lebih bagus kalau 4A, 4B, 4C dengan guru 4A, B, C. Tapi kalau misalkan tidak rombel maka ya sama guru gitu kan. Bukan sejauh. Berbagi praktik baik yang sudah dilakukan. Merefleksikan tindakan-tindakan yang sudah dilakukan, mendokumentasikan dan mempublikasikan aktivitas atau produknya. Nah, itu ya. Menggunakan platform Merdeka Mengajar sebagai salah satu sumber belajar. Nah, jadi ada PMM, manfaatkan Bapak Ibu ya. Ratu is breaking. Ratu, ratunya dong. Ratu is breaking. Yang nanti kalah tidak bisa menyebutkan nama orang lain maka harus maju ke depan. Siap ya. Yang kita yang pernah dulu yang konsentrasi dimulai. Dan itu ya, yang contohnya yang dia terus dia gitu ya. Bapak kenal juga boleh saja disebutin nama bapak menyebutkan nama orang lain. Bagaimana mulai? Gimana coba mulai? Harus menyebutkan nama Kita dulu baru nama orang lain kita ya. Contoh konsentrasi dimulai yang kita Usman Handoyo Hadi Subaidah. Ikuti gerakan kami. Aku Excel. Tapi gerakannya ikutin kami.
Ada seru dengan musik kita kecil banget ya. Jadi jualan. Coba Pik dekatkan dengan itu tuh, laptop tuh. Musik ada ya. Mempresentasikan dan menjelaskan kepada seluruh warga sekolah pentingnya komunitas belajar. Selanjutnya membentuk tim perencanaan. Sudah semua guru tahu, warga sekolah tahu pentingnya komunitas belajar, langsung membentuk tim perencanaan. Rencana kita bagaimana nih sekolah? Jangan kepala sekolah yang mikir, sama-sama dong, kayak gitu ya. Setelah mikir sama-sama, dapatlah hasilnya, maka kepala sekolah membuat surat perintah tugas untuk guru membuat komunitas belajar. Jadi ada SK dari kepala sekolah. Selanjutnya memfasilitasi kegiatan komunitas belajar, baik itu memfasilitasi tempat, konsumsi dan materi yang disampaikan. Melakukan evaluasi dan refleksi terhadap kinerja komunitas belajar di satuan pendidikan. Setelah itu, targetnya adalah guru aktif belajar dan berbagi. Jadi targetnya ketika komunitas itu sudah ada, aktiflah belajar dan berbagi. Selanjutnya, apa tuh? Indikator capaiannya. Indikator capaiannya ketika komunitas ada berarti komunitas terdaftar di PMN. Itu buktinya, ya. Jadi kalau tercapainya komunitas belajar itu ketika dibuktikan dengan komunitas itu terdaftar di PMN. Yang kedua, menyelesaikan pelatihan mandiri. Jadi banyaknya guru menyelesaikan modul ajar, menyelesaikan topik dalam PMN, berarti guru itu sudah aktif dalam komunitas belajar. Selanjutnya berdiskusi. Apa ini? Berdiskusi kurang Masuk kemana? Itu kan ada Indikator selanjutnya, guru aktif berdiskusi dan berbagi. Jadi ketika komunitas sudah ada, dia sudah menyelesaikan semua materi di PMM, guru menjadi aktif berdiskusi. Jadi bukan kalau guru duduk-duduk lagi, sekarang aktifnya diskusi, bukan ngerumpi, begitu. Jadi diharapkan komunitas ini ada untuk menimbulkan semangat berdiskusi untuk proses pembelajaran implementasi kurikulum merdeka, bukan ngerumpi kejelekan kepala sekolah. Iya, benar. Ini kelihatan guru-guru sering ngerumpi buat sekolah. Dan berbagi. Nah, guru jadi aktif berbagi. Nanti bagian guru. Pihak yang terlibat. Ya. Order. Terus yang terlibat di dalamnya adalah stakeholder, pengawas sekolah, kepala sekolah,
komite wali murid, maksudnya komite sekolah. Metodenya bisa dengan bisa dengan luring, yaitu tatap muka, rapat, atau bisa dengan daring atau luring daring dan luring ya. Daring berarti bisa webinar dan sebagainya kayak gitu. Itulah yang rencana kerja pembuatan aktivitas pembuatan komunitas pembelajaran ya sebagai kepala sekolah. Ya itulah dari kami. Ya kita duduk, mari kita sama-sama kanan-kanan kiri-kiri. Ratu is breaking. Guru-guru sering ngerumpi. Oke, ya ini luar biasa ya, bagus ya, desainan menarik gitu ya, dari akar sampai ke strategi di atasnya apa. Ini ada kegiatan-kegiatan, ada target yang ingin dicapai oleh kepala sekolah kesatuannya, kemudian indikatornya ini ya. Kemudian pihak yang terlibat, yang pasti guru ya, itu ada kegiatan pengawas dan yang lainnya, dan strateginya kita tahu Komol bisa dari luring seperti itu ya. Nanti mungkin pengaturan penjadwalan itu ya, itu silakan diatur. Apalagi kalau Komol antar sekolah sekali harus ada itu ya 7 semuanya, jangan cuma yang mempunyai kekuasaan. Memang berat kalau kekuasaan Oke, terima kasih ya, ini bagus, ini bagaimana memimpin sekolah. Silakan nih para guru-guru. Ini unsur guru, ini betul apa yang disampaikan pengawas harus lebih lagi. Ya kalau ingat pengawas ya kita lihat lah usianya. Kita geser-geser lah ya. Ya ampun. Ini harus lebih ini ya. Lebih banyak. Seperti di bawah. Cowoknya dua. Saya cowoknya. Dan kita tuh sebelah situ. Sini. Cowok dua sini, dua situ. Pencahayaan. Ya. Ya. Bentar, apa saya nih? Ya, siap. 1, 2, 3. Itu bagian. Ganti gaya. Ganti gaya. Yang punya angkat tangan. 1, 2, 3. Ya, pakai gaya semangat. 1, 2, 3. Oke, baik Bapak Ibu pengawas kepala sekolah, kita lihat seperti apa hasil diskusi para guru ini ya, para guru dari sekolah. Oke,
sebagai presenter dari kaum guru. Kaum Hawa. Kaum Adam atau kaum Hawa? Woi kaum Adam dan Hawa. Dari sini kami telah menulis beberapa alur. Jadi di sini alur dalam komunitas belajar. Jadi kan pengawas telah memberikan pengawasannya dan kepala sekolah memberikan rancangannya. Sehingga kami membuat detailnya di mana itu membuat komunitas belajar. Yang pertama awalnya itu guru ini merancang materi pembelajaran yang menarik yang sesuai dengan kebutuhan anggota komunitas. Nah ini awal dari mula pembentukan komunitas belajar, yaitu menyelesaikan materi yang ingin kita selesaikan. Misalkan metode pembelajaran yang bagus seperti pembahasan metode pembelajaran yang beragam. Ya, kemudian melanjuti fasilitas itu diskusi dan kegiatan pembelajaran kolaboratif. Yaitu saling berdiskusi tentunya kalau di komunitas kan saling berdiskusi ya. Mungkin saling diam-diam. Itu kita belajar bersama, memberikan masukan bersama, berbagi, ya. Kemudian ketiga memberikan umpan balik dan dukungan individu pada peserta yang dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi misalnya kita ada melihat guru itu yang sesuatu yang kurang, kita bisa memberi masukan, memberi pengalaman kita bagaimana mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh guru. Tentu saja di komunitas belajar ini dimulai dari MM sebagai awal dari pembentukan komunitas belajar. Ya, materi sebenarnya sudah dijelaskan sampai saat saya. Oke, selanjutnya target yang ingin kami capai sebagai guru yaitu yang pertama yaitu meningkatkan partisipasi dan keterlibatan anggota komunitas belajar. Kemudian target kami yang kedua yaitu meningkatkan pemahaman dan penguasaan materi pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu membangun hubungan yang solid antara anggota komunitas belajar. Kemudian setelah target ada indikator keberhasilan sesuai dengan alur kami yaitu mobil. Jadi kami mengikuti alur jalur mobil. Yang pertama yaitu indikator keberhasilan persentase partisipasi anggota dalam setiap kegiatan komunitas. Yang kedua, tingkat pemahaman dan penguasaan materi yang diperoleh oleh peserta. Dan yang ketiga, tingkat kepuasan dan keterlibatan anggota dalam komunitas belajar. Itu indikator keberhasilan yang ingin kami capai. Ya, tentu saja terlibat ini pengawas, kepala sekolah, guru, dan anggota komunitas belajar lainnya. Ya, ada sekolah, ya, prinsip. Jauh ya Kalau seluruh Indonesia tidak bisa kan? Kemungkinan. Kemudian strategi, ini yang kita dapat itu mengadakan pertemuan rutin untuk simulasi dan kegiatan ya. Jadi kita tentu sudah melakukan belajar ya, jadi kita melakukan evaluasi apa yang kurang, apa yang harus ditambah ya. Dilanjutkan dengan memanfaatkan media komunikasi untuk menginformasikan jadwal dan agenda kegiatan kepada anggota komunitas. Ya, kita melakukan evaluasi ya, menginformasikan jadwal yang tepat kepada yang jadwal yang berbeda tidak bisa menghadiri, itu bisa kita lihat lagi dan mengevaluasinya. Selanjutnya itu strategi pelaksanaannya, menerapkan pendekatan pembelajaran yang aktif, kolaboratif untuk memaksimalkan jarak antara anggota komunitas. Tentu saja ya, pendekatan. Jadi saling mengetahui kan antara guru kita, sifatnya seperti ini ya. Jadi saling silaturahminya terjadi ya. Ya, kemudian pengoptimalan penggunaan elemen promosi pemecatan. Ini tujuan dari IKM ini ya, penempatan. Itulah penjelasan dari kami oleh anggota guru. Semoga ini menggerakkan kita semua. Terima kasih. Oke, terima kasih dari unsur guru ya Bapak Ibu guru, ini luar biasa. Bagaimana meningkatkan pengembangan komunitas belajar ya, terutama bagaimana kolaborasi sama guru di satuan pendidikannya, biar ya
dan ujung-ujung nanti kan dampaknya meningkatkan hasil belajar bagi siswa ya. Iya, betul. Jadi kolaborasi dulu antar satuan pendidikan, karena di sini kan beragam dari beberapa sekolah. Nanti fokus di sekolahnya masing-masing, kolaborasi, berdiskusi, permasalahannya apa, disolusikan, kemudian dampaknya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Itu ya. Tadi saya nyimak ya dari 5 ya kegiatan 5 poin ya, ada kegiatan, target, indikator, pihak yang terlibat dan strategi sudah bagus ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti bisa sinkron ya dari pihak unsur pengawas, kepala sekolah dan guru seperti itu ya Bapak Ibu kepala sekolah dan pengawas ya. Mudah-mudahan bukan hanya di sini, nanti di sekolah sudah bisa terbentuk gitu ya. Walaupun yang sudah terbentuk alhamdulillah, tinggal mungkin tadi ya dalam hal penjadwalan ya. Dan itu pun dijadikan kasus ya. Karena ada yang insidental, yang kedinasan, itu mungkin karena mungkin sering banyak kasus seperti itu. Apakah lebih baik digaringkan atau nanti jadwalkan reschedule atau seperti apa itu ya, supaya fokus gitu ya. Kalau misalkan orang yang sat-sat kayak Bu Apri silakan saja. Tapi kan kalau jadi peserta sih oke ya. Tapi kalau orang yang punya peran penting di Kombel, yang memimpin sidang itu kan harus hadir, fokus gitu kan. Gitu. Itu mungkin harus penjadwalan mungkin perlu di setting lah. Baik itu di dalam sekolah atau antar sekolah, silakan. Itu ada kesepakatan bersama. Dan intinya komunitas belajar tadi ada tiga ide ya terkait fokus di pembelajaran ya Bu ya. Jadi berkenaan tentang proses pembelajaran di IKR seperti itu. Banyak ya yang bisa kalian atau Bapak Ibu pengawas kelas sekolah dan guru diskusikan seperti rapat biasa gitu ya. Tapi fokus dalam proses pembelajaran. Di kurikulum Merdeka kan ada pembelajaran terdiferensiasi, asesmen awal, PL5 ya. Atau bisa membicarakan masalah-masalah terkait miskonsepsi yang sudah saya berikan PPT-nya, silakan saja itu. Apakah ada nggak kendala apa masalahnya, solusinya apa? Makanya seperti tantangan dan solusi usahakan satu rentetan yang sinkron gitu ya. Kalau ada 3 maka ada 3 dan nomor 1 kendala diselesaikan ke solusi nomor 1. 2 kendala diselesaikan ke solusi kedua seperti itu. Jadi bisa terlihat terbaca dengan enak gitu ya. Bapak Ibu ya, oke, beri tepuk tangan bagi Bapak Ibu guru yang masih banyak. Nggak ada lagi mau di sana. Mempresentasikan hasil diskusi dan menjadi reporter dari masing-masing unsur ya. Oke, sekarang terakhir Bapak Ibu berkaitan tentang rencana aksi nyata Bapak Ibu ya. Nah, rencana aksi nyata ini Bapak Ibu kembali sesuai dengan satuan pendidikannya, pengawas, kepala sekolah dan guru per satuan pendidikan ya. Nah ini, oh mati Pak,